Kita sampai bela-belain dong yang pesawat di Medan cuma makan. Baik. Baik, teman-teman, para teman-teman yang telah berhadir di Zoom, mungkin segera akan kita mulai sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam para pemuda. Saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat walaupun terhubung malam ini melalui Zoom. Saya harapkan kegiatan pertama yang diselenggarakan oleh komunitas Kumpul Pemuda. Saya Arsila Herunisa akan menjadi moderator dalam perjalanan intelektual pada malam hari ini. Baik, mungkin setidaknya saya menyapa, mungkin ada, tadi saya lihat ada dosen saya juga, Miss Jueva, atau masih bergabung beliau. Terus juga teman-teman sekalian, semoga bisa mengikuti sesi ini dengan baik dan sampai selesai. Nah, pada malam hari ini kita akan membuka tirai waktu untuk melakukan perjalanan intelektual ke masa lalu yang penuh makna, khususnya di tanah Yunani kuno. Betul, sebagaimana teman-teman telah ketahui bahwa tema kita pada malam hari ini adalah awal kelahiran filsafat di Yunani, dari mitos ke logos. Dalam kelas ini nanti kita akan membahas transisi yang menarik nih, dari cara pandang mitologis yang penuh misteri ke pemikiran yang membangun fondasi filsafat. Mulai dari prasokratik yang mencoba memahami keberadaan, hingga konsep logos yang mengubah cara kita memandang realitas. Saya mengundang teman-teman semua untuk terlibat aktif dalam sesi ini. Nanti kita akan memiliki dua sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi oleh pemateri, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sehingga saya berharap kita bisa bersama-sama mengeksplorasi kekayaan pemikiran Yunani kuno yang masih memberikan pengaruh dan pemahaman kita tentang dunia hingga saat ini. Maka dari itu, saya dengan sangat senang dan dengan sangat terhormat juga menyambut pemateri kita yang mungkin dari tadi sudah standby menunggu bridging saya ini kapan selesai, mbaknya ini gitu ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Oke. Jadi mari kita sambut, beliau merupakan dosen filsafat UIN Sunan Kalijaga, yaitu Pak Novian Widya Dharma. Beliau merupakan seorang filsuf yang berpengalaman dengan perjalanan akademis yang sangat mengesankan. Jadi beliau ini pernah gelar doktor filsafat dari UGM pada tahun 2023, sebelumnya juga meraih gelar magister filsafat pada tahun 2004 dan sarjana filsafat di tahun 1999. Jadi ini benar-benar beliau trackingnya emang benar-benar dari awal filsafat hingga mendapatkan gelar dokter juga sebagai seorang filsafat, luar biasa. Beliau juga beliau di mana juga beliau pernah meraih Venia Legendi yang memenuhi syarat untuk mengajar filsafat. Pada tahun 2008 juga Pak Novian ini telah menjabat sebagai dosen senior di perguruan tinggi dengan fokus pengajaran pada filsafat. Mungkin itu sedikit bridging yang mungkin nanti akan kita ketahui bersama nanti Pak Novian bagaimana dalam menjelaskan filsafat lebih lanjut. Maka dari itu, tanpa menunda lagi, saya undang Pak Novian untuk menguasai Zoom ini. Kepada Pak Novian, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Arsila. Ini waktu saya berapa sampai yang materi sampai jam berapa? Kalau materi jam alokasi waktunya Mbak Arsila, nanti biar bisa atur saya sampai ya. jam. Mungkin bisa sampai jam 20.45, tapi kalau misalnya nanti masih kurang nggak apa-apa, Pak. Cuman mungkin bisa biar lebih enak, jadi misal 40 menitan lah gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Arsila. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa ya dengan saya di sini. Ya, saya
ya ini ya diminta sama pemuda untuk memberikan materi filsafat. Oke, saya akan coba share screen ya. Jadi saya sudah siapkan materi untuk diskusi kita malam ini ya. Oke, nah ini baik, ini ya sudah kelihatan semua. Nah ini ya, jadi kita akan uh, filsafat Yunani 1, mitos logos ini tanggal 19 November ya sekarang. Baik. Ya baik, ini kalau pintas dulu ya, nanti kita sebelum masuk ke filsafat Yunani, kita kalau ya, saya kasih petanya dulu, kalau kita mau belajar filsafat itu paling ada dua pendekatan ya, historis sama sistematis. Nah, ketika kita bicara filsafat Yunani di sini, kita berarti bicara pendekatan secara historis ya. Jadi kalau ini mungkin yang membedakan dengan disiplin yang lain. Kalau disiplin yang lain, itu misalnya ilmu-ilmu alam gitu ya, fisika, kimia itu kita nggak perlu belajar ngerti sejarahnya gitu, nggak perlu dari belajar fisika Aristoteles lagi, nggak perlu bisa langsung ya. Tapi kalau kita belajar filsafat itu nggak bisa. Salah satu pendekatannya pendekatan historis. Jadi di samping pendekatan yang sistematis ya. Jadi kita sekarang di sini berarti kita pakai pendekatan historis. Nah kalau kita historis itu biasanya dibagi kurun waktu. Ya kurun waktu misalnya berangkat dari klasik, pertengahan, modern, kontemporer. Nah kita di sini berangkat dari yang klasik ya. Di sini kita akan filsafat sendiri itu bisa dibagi barat, ya India, Cina, misalkan wilayah. Kalau kita barat kita masuk filsafat. Oke ya, jadi ini dulu. Jadi kalau kita belajar filsafat ada dua pendekatan, sistematis dan historis. Nah, jalur kita di sini adalah jalur yang historis. Oke. Nah, kita masuk ke filsafat Yunani. Ini penting kalau kita bicara filsafat barat, akarnya dari filsafat. Oke. Nah, kalau nanti kita bicara filsafat Yunani juga sama, kita bisa bagi lagi tadi ya, historis, kita bisa bagi. Nah, yang menjadi titik tolak kalau kita belajar filsafat Yunani di sini adalah Socrates. Jadi secara umum bisa dibagi ya filsafat Socrates, lalu pasca Socrates, sebelum Socrates. Sebelum Socrates itu namanya filsafat pra-Sokratik, ya. Pra-Sokratik dari Socrates. Nanti kita berangkat tentu dari pra-Sokrates, tapi mungkin nanti saya nggak tahu ya ini sampai ke Socrates. Tapi nanti kalau kita bicara filsafat Yunani itu ada dua yang besar, Plato dan Aristoteles. Nah di sini nanti pasca Aristoteles itu sebetulnya kalau kalau kita belajar filsafat ada dua tokoh besar ini ya, Plato dan Aristoteles. Nah nanti setelah itu ada yang pasca Aristoteles itu nanti dikenal dengan filsafat Helenisme. Ya, oke, ini gambarannya ya. Nah, saya diminta di sini Tor yang dikirim ke saya diminta untuk membagi itu tadi pendekatan historis itu dalam 4 pertemuan. Jadi yang sekarang ini dari mitos logos ya itu yang pertama ya pra-Sokratik. Terus nanti yang kedua itu bicara tentang Plato, yang ketiga itu bicara Aristoteles, yang ketiga bicara Helenisme. Ini sebetulnya kalau di kelas ini bahan ini tuh untuk 14 kali tatap muka ya. Nah, tapi di sini 14 itu sekarang kita padatkan jadi 4 itu. Jadi ini sebetulnya satu bahan itu bisa untuk 3 ya. Tapi kalau saya misalnya untuk Plato itu 4 kali pertemuan, Aristoteles 4 kali pertemuan, yang ya tapi nggak apa-apa lah. Ya ini saya akan coba padatkan gitu, sesuai dengan permintaan yang kita mulai untuk diskusikan ya. Jadi ini kelas filsafat dengan tema belajar filsafat Yunani klasik ini. Yang sekarang kita mulai dari pra-Sokrates sampai ke Helenis. Ya. Oke, jadi ini gambarannya tadi ya, gambar besarnya dulu saya sampaikan ke
Mas atau Mbak yang mengikuti ini. Oke, jadi ini petanya seperti itu. Lalu ini. Nah, jadi kita akan cara yang pertama. Nanti ya. Oke, baik. Ini udah. Nah, saya mau berangkat dari yang sebelum masuk ke filsafat. Saya mau bicara yang lebih umum dulu. Jadi kita berangkat sejarah. Jadi tadi kita belajar filsafat, itu pendekatannya bisa sistematis, bisa historis. Nah, kalau kita sekarang berangkat historis di sejarah, sejarah apa gitu kan pertanyaannya gitu kan. Sejarah itu macam-macam gitu ya. Sejarah alam semesta, ya. Sejarah bumi. Ya, ini kita akan coba. Kalau kita mau di sini, kita mau sejarah manusia. Jadi ini kerangka yang kita pakai tentu di sini sejarah manusia. Nah, saya kalau bicara kerangka sejarah manusia ini saya pakai buku yang ya nggak tahu. Saya coba usaha yang kita semua familiar gitu ya. Ini udah terlalu familiar ya. Jadi saya mengambil dari bukunya Yuval itu Sapiens, A Brief History of Humankind di situ ya. Sapiens, sejarah ringkas umat manusia. Nah ini cuma memberikan kerangka. Apa yang bisa kita lihat dari punyanya Yuval ini? Saya belum. Ya, jadi kalau kita berangkat bicara manusia, kapan sih manusia pertama kali ada gitu ya? Ini tentu berdasarkan sains ya. Jadi saya nggak berdasarkan agama gitu ya. Kita berangkatnya starting point-nya dari sains itu. Jadi ya manusia itu berevolusi gitu ya. Kalau yang kita bisa muncul pertama kali itu kalau di sana itu mulai ya 2,5 juta tahun yang lalu gitu ya. Lalu dia ya kalau yang sapiens itu ya 200.000 tahun ya. Tapi di sini kita bisa bagi revolusi penting yang membentuk jalan sejarah spesies kita Homo sapiens. Ini kerangka ini pakai file ya. Jadi yang pertama, revolusi pertama adalah revolusi kognitif 70.000 tahun yang silam. Jadi itu yang menandai kenapa kita bisa unggul ya dibandingkan spesies yang lain. Gitu. Ini nanti kita kaitannya sama revolusi kognitif ini. Jadi penemuan sebetulnya kalau di sini bahasa nanti ya. Lalu itu membuat kita bisa lebih unggul dari sapiens yang lain. Gitu. Oh bukan homo yang lain gitu ya. Manusia yang lain ada homo itu. Oke, itu 70.000. Lalu kalau kita bicara peradaban itu mulai itu ketika manusia beralih dari berpindah-pindah ya, nomaden, meramu itu ke menetap. Nah itu pertanian itu sekitar 12.000 tahun silam. Nah ini nanti menandai nanti ya peradaban-peradaban itu muncul dari pertanian ini. Nanti yang terakhir itu 500 tahun yang lalu revolusi sains. Nah, ini ya, jadi ini kerangka yang kita pakai dulu untuk meletakkan tadi ya historis itu tadi. Nah ini sebetulnya bisa. Ya, oke. Sekarang ya kita berangkat apa yang membuat kita itu bisa unggul daripada spesies ya manusia yang lain. Manusia itu sebetulnya tadinya punya beberapa spesies, tidak hanya spesies kita, tapi kita yang unggul. Nah di sini di samping itu, nah di sini kita nanti kalau Anda belajar Yuval itu manusia itu mempunyai bahasa yang membuat bisa berkomunikasi. Nah ini Mbak Sila tadi komunikasi penting yang membuat kita bisa unggul dibandingkan yang lain. Oke, tapi ini sekarang saya tadi ya beralih dulu ya tadi saya pakai Yuval. Sekarang untuk yang lebih detailnya saya pakai Jared Diamond. Nah, ini Anda ini juga sudah diterjemahkan di Indonesia ya bukunya ini. Nah, saya di sini pakai Jared Diamond yang bukunya di sini yang saya pakai adalah The World Until
yesterday, gitu ya. Dunia sampai hari yang lalu, kemarin, gitu kan. Jadi pertanyaannya di sini mitos ya. Kalau kita bicara mitos, bisa dikatakan ada di semua kelompok masyarakat. Nanti kalau ada belajar antropologi bisa dikonfirmasi ya. Anda belajar manusia itu biasanya selalu punya mitos. Nah, pertanyaannya yang bisa kita ajukan itu kenapa mitos itu bisa muncul? Gitu ya. Nah, oke ini. Nah, ini saya menggali pertanyaan ini. Kenapa mitos itu bisa muncul itu dari Jared Diamond ini. Nah, Jared Diamond ini sama seperti Yuval ya. Dia menggunakan sains di sini. Dia menggunakan pendekatan evolusi seleksi alam ya. Jadi semua makhluk itu berevolusi dengan metode seleksi alam. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai spesies itu menggunakan cara berbeda untuk dia bisa survive. Ada yang membuat dia bisa terbang, ada yang membuat tubuhnya keras, ada yang itu membuat dia bisa membuat racun, bisa gitu ya. Jadi ada macam cara-cara untuk dia survive itu macam-macam. Ya, jadi intinya ada yang kebanyakan itu yang diperkuat adalah yang otot ya. Ini di sini. Ototnya diperkuat gitu. Berbagai macam gitu ya. Bisa lari cepat, bisa terbang ya di situ. Nah, manusia itu dia mengambil cara evolusi seleksi alam yang berbeda. Dia investasinya bukan di otot tapi di otak. Nanti kita bisa bandingkan ketika saya masih S2 itu saya belajar filsafat ilmu kealaman dari Profesor Teguh Yakob di UGM. Itu Anda tahu dia ahli tentang fosil manusia purba ya di situ. Nah, kita bisa. Nah, di sini kalau kita bandingkan di situ ya. Volume otak kita itu persentasenya lebih besar ketimbang spesies-spesies yang lain gitu ya. Ini jadi kita bisa lihat ya oleh kita diasah oleh seleksi alam agar otak kita itu bekerja secara maksimum. Jadi investasinya di otak. Nah, jadi otak itu di sini bisa kapasitas ingatan, tapi juga bisa cara berpikir ya di sini. Nah, oleh seleksi alam, kita ini dari bukunya ini ya Jared Diamond, otak kita itu ya dilatih untuk menerima informasi maksimal dari petunjuk-petunjuk yang remeh gitu ya. Jadi kelebihan kita itu adalah kita bisa membuat keputusan dengan cepat ya dari itu. Jadi bukan lari lebih cepat, lompat lebih cepat, tapi membuat keputusan lebih cepat. Gitu ya. Jadi di sini Jadi di sini otak kita itu bisa menghubungkan satu kejadian dan kejadian lain. Jadi Anda bisa lihat ya kalau kita mendengar kalau ini ya nenek moyang kita misalnya di tengah padang rumput tuh ada yang semak-semak bergerak itu dia akan mengira itu ada pemangsa, dia bisa cepat ya. Jadi bisa otak kita itu mampu menemukan sebab, menghubungkan dua peristiwa itu. Nah, satu dengan lain dihubungkan, menemukan sebab. Nah ini kita bisa cek lagi. Ada nggak spesies lain yang bisa mencari hubungan sebab akibat. Nah, di sini kemampuan otak kita menemukan penjelasan penyebab merupakan alasan utama keberhasilan kita sebagai spesies. Itu statement yang diberikan oleh Jared Diamond gitu ya. Sini. Nah, itu Anda bisa lihat itu saya cetak tebal itu ya di sana. Nah, di sini kita sukses ya, jadi kita bisa. Nah, sekarang akhirnya otak kita itu terbiasa untuk mencari-cari sebab. Misalnya
aduh perut saya sakit sekarang. Nah sekarang saya tahu sakit itu nggak tiba-tiba. Lalu saya coba ingat-ingat saya habis makan apa. Oh, terus habis nah, akhirnya bisa ketika dihubungkan, oh tadi saya salah, tadi saya makan cabai kebanyakan. Di situ jadi kita setiap kejadian itu kita cari sebabnya. Nah, jadi kalau kita selalu mencari sebab, kalau tidak ketemu sebabnya kita akan ada yang mengganjal gitu ya. Coba aja, eh, Anda eh, punya uang gitu, terus tiba-tiba uangnya tidak ada gitu. Anda harus kan ganjel ya. Ini apa? Ini gimana? Saya lupa di mana atau dicuri orang. Pokoknya tuh nggak mungkin sesuatu tuh lenyap tiba-tiba gitu. Harus ada sebabnya. Entah itu sebabnya apa gitu ya. Jadi kita selalu otak kita itu mencari sebab. Sampai semua hal itu punya sebab. Manusia itu punya karena itu sebab itu menjadi alasan kita menjadi spesies itu berhasil. Semuanya harus ditemukan sebab. Nah, ini akan membawa kita ke hal-hal yang sifatnya supranatural. Nah, ini yang membedakan manusia dengan spesies yang lain. Spesies yang lain tuh hanya berhenti di yang sifatnya natural, tapi manusia itu bisa melampaui. Jadi, salah satu bentuk generasi berlebihan bicara kita terhadap penjelasan penyebab mengarahkan kita kepada kepercayaan supranatural. Gimana contohnya? Nah, ini contoh ya, yang ini saya ambil dari Jared Diamond juga. Itu penyakit. Ya. Jadi orang sakit itu tadi ya. Orang sakit itu pasti ada sebabnya. Nggak mungkin orang sakit itu tiba-tiba sakit itu enggak. Tapi problemnya kan tidak semua hal itu bisa dijelaskan secara langsung gitu. Nah, misalnya gini, ada orang ya, tadinya sehat-sehat saja, dia masuk ke suatu tempat, dia jadi sakit gitu. Nah, secara natural orang tidak bisa menemukan apa yang menyebabkan dia itu sakit gitu ya. Tapi sebab itu harus ditemukan. Nah, makanya, nah itu sering terjadi kan di tempat-tempat tertentu tuh orang baik-baik aja masuk di situ sakit. Nah akhirnya dia bilang, oh di situ ada penunggunya tuh misalnya. Nah itu akhirnya muncul kan penjelasan yang apa supernatural gitu ya. Jadi semua itu di sana. Jadi kita ini masih bisa sampai sekarang masih ada kan ya, seperti itu. Uh, Semua hal dihubungkan dengan hal supernatural gitu ya. Itu uh, kalau nggak ketemu ya itu oh ini sakit. Inilah akhirnya tadi ya. Jadi kita sampai kepada hal-hal yang supernatural. Jadi singkatnya, ya ini kalau jadi otak kita itu ya intinya harus menemukan sesuatu yang yang bisa menjelaskan sesuatu. Kalau dia tidak bisa ditemukan di dunia yang natural, dia mengarah kepada realitas supranatural. Akhirnya kita bisa lihat ya, kalau kita bisa lihat kenapa orang semua ya kata-kata kelompok manusia itu umumnya itu percaya hal-hal yang supranatural ya karena itu ya penjelasannya dari Jared Diamond itu karena otak kita selalu menuntut penjelasan. Nah ini yang mitos itu dari sini ya jadi ada penjelasan. Nah, contoh saja ya kita kalau Anda ngerti kan candi Prambanan daerah Kalasan situ banyak candi kan. Ya oke. Kalau kita belajar sejarah kan tahu ya itu dibangun kapan gitu ya itu pada kerajaan Medang oleh rajanya Rakai Pikatan dan seterusnya membangun candi itu kita tahu dari mana dari prasasti itu sekarang ya kita dari sumber. Terus kita juga tahu dari buku sejarah yang daerah situ itu tadinya kerajaan tapi karena sering bencana alam lalu kerajaannya pindah ke Jawa Timur daerah situ ditinggalkan
Karena ditinggalkan ratusan tahun dia menjadi hutan gitu ya, hutan belantara. Makanya daerah namanya Kalasan itu kan artinya dia terhutankan gitu. Nah, terus ada generasi baru orang datang ke sana, dia menemukan candi itu. Dia tahu candi itu mesti ada yang buat, tapi dia tidak tahu siapa yang membuat, bagaimana ceritanya. Nah, tapi orang butuh penjelasan tentang bagaimana candi itu dibuat gitu. Nah, nggak mungkin itu diri sendiri, tapi dia nggak tahu. Nah, di sini mitos akhirnya muncul kan. Jadi mitos itu fungsinya untuk menjelaskan segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu harus bisa dijelaskan gimana cara. Nah, akhirnya kita tidak familiar kan dengan mitos Roro Jonggrang gitu ya, Bandung Bondowoso. Nah, itu kan sebetulnya contoh ya bagaimana mitos itu bekerja. Mitos itu bekerja dia untuk memberikan penjelasan gitu ya. Karena otak kita itu selalu mencari sebab itu nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Ini candi itu nggak mungkin muncul dengan sendiri. Pasti ada yang buat, tapi tidak tahu harus dibuat bagaimana penjelasannya. Nah, itu lalu muncul di situ. Nah, akhirnya muncul ya itu. Nah, jadi akhirnya kita bisa paham ya mengapa secara universal mitos itu bekerja. Mitos itu bekerja untuk ini ya menjelaskan fenomena yang terjadi. Nah itu yang jadi. Dan ini cara berpikir mitos itu ada sepanjang sejarah manusia. Lalu sejarah manusia kita bisa lacak yang sejarah. Ya. Kalau yang prasejarah biasanya dari peninggalan-peninggalan. Kalau yang sudah tertulis dari sejarah. Nah kalau kita bicara sejarah manusia gitu tadi ya. Nah, tadi ini setelah ini ya peradaban-peradaban itu muncul setelah pengaruh ke ini tadi. Kalau kita ke Yuval itu pertanian. Jadi ini masuk tadi ya mitos tadi di revolusi kognitif, lalu otak manusia berkembang, lalu kita sekarang ini bisa menjadi besar itu. Ini ancient civilization muncul itu karena manusia beralih dari dia berpindah-pindah menetap satu tempat bertani. Dan kalau kita bisa tahu ada 4 ya peradaban tertua di dunia, peradaban di tepi sungai Tigris dan Efrat gitu ya, Mesopotamia, Babilonia gitu ya. Lalu peradaban di tepi sungai Nil, ya, peradaban Mesir kuno. Lalu peradaban di tepi sungai Indus dan sungai Gangga itu peradaban sungai Indus ya. Lalu peradaban sungai Kuning di Cina itu ya. Itu 4 peradaban kuno di dunia. Nah, kalau kita bisa lihat di sini juga sama, mitos juga kembang di sini ya. Nanti muncul kepercayaan agama-agama di sana gitu ya. Itu karena apa? Karena tadi semua butuh penjelasan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tempat di ini ya, Laut Tengah ya. Ini di sini dia terletak di antara ini ya, peradaban yang sudah lebih kuno dari dia tuh ya. Kita bisa sebut saja peradaban di Mesopotamia dan peradaban di tepi Sungai Nil ini. Ini kita akan bicara tentang Yunani ya. Ini nanti kan kita ke Yunani. Oke ya, jadi saya nggak akan bicara ini, tapi yang jelas semuanya itu punya penjelasan tentang masing-masing peradaban ini punya, bahkan yang sampai semua peradaban punya penjelasan tentang bagaimana alam semesta ini gitu. Jadi sesuatu yang wajar. Caranya berbeda, tapi gitu ya. Kalau Anda yang belajar psikologi itu ya, Anda yang tertarik sama Carl Gustav Jung itu dia melihat bahwa mitologi manusia itu kayak ada polanya ya, arkeotip ya. Tapi oke lah dijelaskan dari yang lain. Nah, sekarang kita akan ke Yunani. Ya, ini mungkin yang agak ini saya ngambil dari Edith Hall ya. Jadi tentang Yunani ini ya, mitos ini saya ngambil Edith Hall ini. Jadi di situ dia menemukan 10 characteristics of ancient Greeks. To seagoing, suspicious to authority, individualistic inquiry, open to the new ideas, witty,
competitive, admire excellence to talented people, elaborate, articulate, and addicted to pleasure. Oke, itu ya, itu karakteristik yang dikumpulkan oleh Edith Hall di sana. Terus dia, tapi di sini apa yang disumbangan Ancient Greek ini ya di situ. Dia bilang Ancient Greek memberikan kepada kita berapa ini ya? Democracy, philosophy, poetry, rational science, and the joke. Itu ya, dia ada 5. Tentu kita nggak akan bahas ini semuanya ya, kita akan fokus di filosofi mungkin sama rational science. Nah, kalau ini tadi kalau kita petakan berhubungan. Jadi yang khas dari Yunani yang membedakan dengan tadi ya, peradaban-peradaban Mesir kuno, Mesopotamia kuno, India kuno atau Cina kuno, itu adalah karakternya dia bangsa pelaut atau maritim gitu. Nah, di sini ini ya, mungkin bisa dilihat ini ya, ini maritim ini ya. Oke. Starting point-nya di sini. Ini kondisi fisik ya, fisik geografisnya Yunani itu ya. Fisik geografisnya itu dia bangsa maritim. Nah, maritim itu, nah tadi dia selalu berpindah-pindah ya, layar ya. Jadi dia punya rasa ingin tahu terhadap dunia yang besar ini. Terus lalu juga berpikiran terbuka. Anda bisa bandingkan saja ya. Kultur pesisir sampai pedalaman gitu ya. Itu bisa dilihat. Pesisir itu selalu bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Nah, di sini nanti ya, ini kita bisa lihat ya, bahwa Yunani kuno itu dia melahirkan sains rasional di sini dengan filsafat. Ini bareng ya kalau di Yunani kuno. Ini berangkat dari ini sih sebetulnya. Bangsa pelaut maritim, terus dia terbuka dengan dunia, ingin tahunya besar di sini. Terus dia juga ini ya, individu yang bebas, ya, ini relatif ya, ini berhubungan sistem politik ya. Ya saya akan ini semua. Nanti kalau sistem politik demokrasi itu juga pengaruh. Jadi ini berhubungan ya, filsafat, sains rasional, demokrasi itu berhubungan. Ini sementara ini kalau dibahas juga panjang, tapi ini kita garis besarnya saja karena saya diminta ini. Nah, ini ya, jadi kita bisa lihat ini karakter fisik berpengaruh ke cara berpikir. Nah, ini Anda bisa lihat ini ya. Ini 500 sebelum Masehi, nanti zaman ketika filsafat itu lahir. Ini Anda bisa lihat di sini Yunani itu ini ya, ini posisinya sentralnya negaranya di sini nih. Sparta, Athena ini yang di Yunani sekarang. Tapi orang Yunani itu dia pelaut, dia mengkoloni bagian ya, di Mediterania. Jadi di Laut Tengah itu dia ini koloni orang Yunani. Sini Anda bisa lihat ya, dia mengkoloni sepanjang Laut Hitam. Lalu di ini ya sekarang Turki itu di pantai di Turki. Lalu ada Mesir, dia juga koloni sebagian. Lalu dia sekarang di Afrika bagian utara, Italia Selatan ini ya. Lalu Perancis, Spanyol Selatan juga di sini. Nah, ini orang Yunani, dia pelaut, dia mengkoloni sana, dan kita tahu di sini sudah ada sebelum Yunani itu sudah ada peradaban yang lebih tua, yang lebih maju gitu ya. Anda bisa lihat di Mesir atau di Babilonia gitu. Nah, makanya di sini ideas travel with trade. Jadi gagasan itu selalu berjalan dalam perdagangan. Ini yang kondisi yang membuat filsafat nanti lahir ya di sini. Karena ini tadi bangsa maritim pelaut. Nah, ini kota-kota ya yang di Yunani kuno. Nah, ini nanti filsafat itu lahir di ya lebih
anu lagi ya. Kalau kita biasanya itu kan antara induk sama koloni itu lebih maju induk. Tapi sebaliknya filsafat itu lahir bukan di daerah induk, tapi di koloni. Koloni itu nanti di ini namanya Ionia ini ya. Sekarang itu bagian barat Turki di sini ya, Ionia. Jadi Yunani itu kita ngambil dari Arab, tapi di sana itu kalau dari mana sih Yunani itu dari sebetulnya orang itu Ionia itu. Ya, oke. Apa terobosan orang Ionia ini terhadap tadi ya alam pikir yang sudah berkembang? Nah, di sini saya ngambil dari, nah ini referensi yang saya pakai untuk bicara ini, bukunya Carl Sagan, Kosmos. Di sini Anda bisa lacak, ini yang sudah bahasa Indonesia ya. Ini sudah saya scan, ditempel ini ya. Nah ini, oke. Nah ini saya baca aja ya, ini udah. Selama ribuan tahun manusia ini ditekan oleh kepercayaan bahwa alam semesta adalah boneka wayang yang dikendalikan oleh dewa-dewi gitu ya. Nah, mustahil dipahami. Jadi ini tadi ya, cara berpikir mitos itu universal saya bilang ya. Karena manusia itu tidak tahu apa yang terjadi, makanya hal-hal yang natural itu dijelaskan dengan yang supranatural gitu ya. Jadi bagaimana alam bekerja itu mereka menggunakan penjelasan supranatural. Jadi dikatakan katakanlah menggunakan dikendalikan dewa dewi gitu ya. Itu alamiah apa? Maksudnya semua peradaban seperti itu. Nah, ini saya teruskan lagi ya. Lalu 2500 tahun yang lalu terjadi kebangkitan gilang gemilang di Ionia. Itu kata Carl Sagan gitu ya. Apa itu? Nah, gilang gemilangnya seperti apa? Nah, di sini ada peralihan. Jadi sebelumnya itu kalau kita menggunakan pendekatan tadi ya, supranatural, alam semesta itu nggak bisa dipahami, tidak bisa dipahami. Karena semuanya itu tergantung moodnya dewa-dewi itu. Jadi alam semesta itu kita sebut sebagai chaos. Chaos itu artinya, nah kalau Anda belajar dewa Yunani itu yang pertama itu kalau mitologi Yunani chaos, lalu muncul ya Uranus, itu jadi startnya dari chaos ya, chaos. Nah, ini sini, sorry, ini di sini chaos. Kalau Anda dewa Yunani apa pertama itu chaos. Nah di sini ada revolusi, itu dia mencoba memahami alam semesta itu bukan dengan pendekatan ya supranatural, tapi dipahami secara langsung. Jadi dia asumsikan bahwa alam semesta itu bisa dipahami di dalam diri mereka sendiri ya. Jadi kosmos, jadi kosmos ke chaos. Nah ini, jadi ini ya. Jadi sebelumnya itu ada gagasan bahwa dewa-dewa itu selalu berubah pikiran, lalu semuanya nggak bisa diprediksi. Namun pada abad ke-6-10 Masehi di Ionia ada konsep baru, salah satu gagasan terhebat spesies manusia, itu kata Carl Sagan ya, yang bilang seperti itu. Apa itu? Menurut orang Ionia kuno bahwa alam semesta itu dapat dipahami. Kenapa? Karena menampakkan keteraturan yang mendasar. Jadi terdapat keteraturan di mana alam ini memungkinkan rahasia-rahasianya dikuak. Jadi alam semesta itu kalau diamati itu, tidak random gitu ya, tapi ada aturan. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, ini kan mereka hidup di 4 musim ya. Jadi ada sekarang ini sudah masuk, kalau di negara 4 musim di belahan bumi utara itu masuk di musim gugur ya, sekarang ini sudah masuk. Nanti bentar lagi musim dingin. Nah, setelah musim dingin musim semi, musim panas, langsung musim gugur lagi. Jadi tidak sepenuhnya acak, tapi
ada keteraturan. Nah, di sini karakter alam yang teratur ini menemukan kekaguman yang disebut sebagai kosmos. Ya, jadi dari nanti ya ini dari chaos ke kosmos itu terobosannya ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya itu kenapa kok di Ionia gitu ya? Ionia itu katakanlah masih kurang maju dibandingkan tempat-tempat lain di bumi gitu. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Kenapa kok di Ionia? Itu ditanyakan oleh uh, Carl Sagan. Nah, tadi kita bisa lihat ya. Jadi karakter Ionia itu kepulauan. Tadi yang sudah disampaikan Edith Hall. Jadi melahirkan keberagaman. Jadi negara kepulauan itu beragam. Anda bisa lihat bahasa di Indonesia itu kan beragam. Kenapa? Karena negara kita kepulauan. Anda bisa bagian timur itu semakin beragam lagi karena situ beragam. Jadi beragam. Itu ya, jadi beragam. Nah, lalu di sini ini juga penjelasannya itu yang berkuasa di Ionia itu adalah para pedagang. Pedagang itu ya otaknya tuh cuan-cuan ya, untung. Tapi di situ justru karena itu mereka mencari gimana supaya ada mendorong kemajuan gitu ya. Jadi tidak statis. Misalnya dibandingkan dengan orang yang kulturnya agraris itu mereka statis hidupnya. Tapi kalau pedagang di situ itu dia lebih dinamis ya. Jadi bisa ada yang baru gitu sana. Jadi mendorong kemajuan. Tadi ya sudah di Edith Hall tadi ya, ingin tahu, berpikiran terbuka, nyambung ya di sini ya. Oke. Nah, di sini juga Ionia itu letaknya itu di tengah-tengah antara Mesir sama Mesopotamia. Jadi nanti kalau kita bicara Thales misalnya, dia belajar astronomi itu dari Mesopotamia, belajar geometri dari Mesir. Jadi orang Ionia di situ itu belajar dari dua itu. Mereka saling bertukar pandangan. Ya, jadi cepat ya gagasan itu. Terus mitos itu kenapa tidak terlalu bisa berhasil? Karena di sini ketika Anda hanya hidup di satu peradaban, jawabannya kan tunggal ya. Penguasa langit itu siapa sih? Itu pertanyaannya. Ketika Anda di Babilonia, jawabannya Marduk gitu ya. Itu dia penguasa langit gitu. Tapi ketika Anda di Yunani, jawabannya Zeus. Tapi kalau Anda hidup di antara itu, yang benar siapa sih? Yang benar tuh Marduk atau Zeus? Itu pertanyaannya, yang menguasa langit itu gitu. Masa dua-duanya benar? Mungkin aja dua-duanya keliru. Akhirnya kenapa kita nggak coba berpikir independen, tidak bergantung kepada Marduk atau Zeus. Nah, di situ ya. Jadi di sini ya ada muncul ini ya, yang ini dikatakan oleh Carl Sagan di sini bahwa demikianlah gagasan hebat itu muncul, kesadaran bahwa barangkali ada cara untuk mengenal dunia tanpa hipotesis dewa-dewi gitu ya. Jadi tanpa hipotesis yang sifatnya supranatural atau adikodrati. Gitu ya. Jadi tanyanya langsung aja gitu ya, nggak perlu di sana gitu ya. Nah, ini mungkin termin pertama ya Mbak ya, kalau nanti jadi saya dikasih waktu 45 menit, nanti transformasinya kita bisa lihat ya, Mbak moderator ya tadi ya. Ini kita bisa lihat ya, jadi transformasinya itu dari mitos ke logos itu kita bisa lihat di sini ya, perubahannya ya. Ini ya, jadi asumsinya ya, dari chaos itu bahwa alam semesta itu tidak dapat dipahami dalam dirinya sendiri karena bersifat acak, ya, random gitu ya, ke kosmos di sini, yang berarti alam semesta itu dapat dipahami ya, di dalam dirinya sendiri karena ada peraturan. Oke, nah ini chaos ini, lalu kalau dia chaos penjelasannya lewat apa? Lewat mitos ya. Jadi nggak bisa dipahami, terus kita penjelasan. Tapi tadi ya kita bilang ya, kenapa mitos itu muncul tadi sudah disampaikan ya dari bukunya Jared Diamond tadi, bahwa otak kita itu selalu minta penjelasan gitu ya, sebab gitu.
pokoknya harus ketemu gitu ya. Sama ya kalau anak kecil itu tanya gitu, kalau belum dikasih jawaban itu akan selalu tanya terus. Akhirnya kan dongeng itu muncul kan karena untuk ya ini ya memberi penjelasan mungkin yang pelangi itu apa sih ya kan orang misalnya perlu penjelasan akhirnya nggak bisa tahu kan ya zaman dulu ya terus akhirnya dibuat cerita gitu itu untuk menjelaskan sesuatu seperti itu. Jadi itu ya alam semesta ini nggak bisa dijelaskan ketika tidak bisa dijelaskan secara natural ya penjelasannya adalah lewat adik kodrati ya lewat di situ ya jadi chaos di sini lalu penjelasannya menggunakan mitos. Nah sekarang ketika alam semesta itu coba dipahami dalam dirinya sendiri ya ya karena ada keteraturan. Lalu caranya untuk alat untuk memahaminya apa gitu ya? Alat untuk memahaminya lewat akal budi dan pengalaman di situ. Udah. Jadi pengamatan ya, oh ini seperti itu lalu dirumuskan lagi akal budinya. Jadi kita bisa lihat ada transformasi berpikir dari chaos ke kosmos, dari mitos ke logos. Jadi ini terobosannya ya. Jadi ini cara berpikir mitos ini berabad-abad gitu ya. Nah, ini ada orang 500 sebelum Masehi, orang yang mencoba alternatif gitu. Nah, ini yang memunculkan di sini transformasinya di sini sih sebetulnya. Jadi pada abad kelima sebelum Masehi di Ionia terjadi pergeseran pola pikir yang menandai babak baru dari permulaan filsafat dan sains. Nah, ini tadi ya jadi ini kita berangkatnya di sains rasional, filsafat itu dan demokrasi itu ya bisa terhubung ya. Oke. Nah, nanti kita bicara sampai ke Thales dan macam-macam. Tapi monggo, ini saya stop sampai sini dulu. Mungkin nanti kalau kita belum nyebut nama-nama uh, filsuf ya yang di sana. Iya. Sementara ini saya di sini dulu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Arsila Parunisa. Slide-nya masih banyak itu. Kalau tapi ini saya berhenti di mitos ke logos, tapi nanti kan masuk ke masing-masing ya belum ya dari ya Baik, silakan. baik terima kasih Pak Novian atas penjelasannya super komprehensif ya tentang filsafat. Ini ikut juga berpusing-pusing kayak ayo memahami jalan alurnya, sejarahnya. Semoga teman-teman juga dapat mendapatkan ilmunya lah dari penjelasan dari Pak Novian tadi. Nah, mungkin tanpa menunda lagi, kiranya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita buka sesi diskusi terlebih dahulu. Nanti kiranya sambil berjalan sesi diskusi, nanti Pak Novian bisa sambil menambahkan materi-materi topik ini. Jadi kiranya apakah teman-teman ada yang ingin mau jawab pertanyaan, boleh melewati chat atau langsung raise hand menggunakan fitur yang ada di Zoom. Oke, kiranya ada atau kiranya sudah sangat jelas penjelasan dari Pak Novian. Mungkin bisa bentar. Oke. Ada? Kalau Kiranya sudah aneh. Gimana? Ada yang tadi on? Apakah ingin bertanya? enggak, Oke. tapi Mungkin istilah-istilah saya pakai enggak, istilah-istilah saya pakai ada yang asing enggak misalnya. Kayak kalau mitos itu kan masih bisa ya dipahami ya. Nah, mungkin kata logos, kata kosmos itu mungkin yang nggak terlalu familiar mungkin ya kalau tapi kan tadi ada penjelasannya ya jadi di sana gitu jadi mungkin bisa diawali dengan saya deh Pak bertanya. oke silakan ya Oke.
Mungkin pertanyaannya nggak yang spesifik ke tertentu, tapi lebih kayak general lah. Saya ingin bertanya, Ah, kira-kira dari ah, perjalanan dari mitos ke logos itu dalam sejarah filsafat dunia itu apa sih Pak yang bisa ah. kita pelajari? Kemudian gimana sih pemahaman itu mempengaruhi kita terhadap kita cara memandang dunia gitu loh dari perubahan itu, dari pemahaman itu. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Pak. Jadi yang pertama apa Ya, yang kita pelajari ya, ya. dari transisi itu, terus yang kedua dari pemahaman itu bagaimana kemudian mempengaruhi cara kita memandang sesuatu atau memandang dunia kita. Oke, baik. Ini saya coba lagi ya, kembali ke sana. Oke, Mbak Arsila, baik. Jadi, baik ya. Ini sebetulnya saya sharing ya di situ. Oke, kita buka lagi. Udah kelihatan yang saya share? Sudah Pak? Oke, baik. Baik ya. Ini sih sebetulnya pertanyaan saya gini, Mbak Arsila. Masih banyak nggak sih orang kita yang menggunakan eh, menggunakan mitos untuk menjelaskan sesuatu gitu sampai sekarang? Iya Pak, Banyak kan? Ya. banyak. Ya, saya bilang gini ya, jangankan 500 tahun sebelum Masehi gitu ya. Ya, sekarang kita di abad 21 saja tuh banyak orang yang eh, menggunakan mitos untuk menjelaskan ya untuk sesuatu ya misalnya ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok orang itu pakai mitos gitu ya misalnya. Ya tadi ya banyak contoh mitos itu apa misalnya. Oh, eh, contohnya apa mitos itu misalnya. Oh, percaya angka 13 itu sial itu misalnya ya kayak gitu itu. Iya kan? Apalagi contoh yang mitos-mitos itu. Mungkin termasuk nggak Pak yang kemarin tuh sempat viral yang Apa? siapa Bu Rara yang mengatur punya apa Ya, oke. Ya, oke. Nah, mungkin itu kan baik. Jadi kan sebetulnya gini kan. Intinya tuh gini. Kita itu butuh penjelasan gitu. Gitu. Ya kan? Penjelasan gitu ya. Apapun kita tuh butuh penjelasan. Nah, sekarang pertanyaan penjelasan itu dari mana? Itu pertanyaannya kan. Ya kan? Nah, kebanyakan kita sebetulnya eh, masih cara berpikirnya itu juga masih mitos ya. Jadi kita nggak jarang dari kita yang mencari tahu sudah sesuatu itu ya cuman mengandalkan ini aja ya kalau apa-apa itu otoritas gitu ya. Tidak berpikir dalam dirinya sendiri ya. Jadi sana. Nah, sampai kita bisa lihat ya sampai sekarang pun kita masih banyak yang menggunakan mitos di situ ya. Mitos. Tapi pertanyaannya kenapa orang sih selalu pakai mitos ya? Mitos itu karena kita butuh penjelasan siapapun itu ya. Intinya itu gitu ya. Penjelasan gitu ya. Oke. Jadi penjelasan itu harus ada gitu ya. Harus ada gitu. Oke ya. Jadi cara berkonstruksi mitos itu eh, jamak lah katakanlah. Kita perlu penjelasan. Tapi terobosannya yang bisa tapi di sini penjelasan pokoknya penjelasan gitu aja ya pokoknya ya. Nah, sekarang nah, pokoknya pokoknya kita punya ya pokoknya di sini penjelasan itu untuk memenuhi psikologis kita gitu ya. Ya, nah, tapi eh, ini itu kalau ini ya kalau kita balik lagi itu eh, cara berpikir seperti ini itu eh, ada nggak sih pertanyaan ada penjelasan yang lebih baik dari penjelasan yang sifatnya adi kodrati ini tadi ya tadi adi kodrati itu artinya supranatural tadi. Nah, sains ini mencoba
memberikan penjelasan yang berbeda ya, itu ya di situ. Nah, ini logos itu logos ya, Pak ya. 24. Ini logos itu ya kita mulai dari filsafat ya. Lalu nanti ini filsafat itu lahirnya dia bareng dengan sains ya. Nah, ini memberikan alternatif penjelasan ya dari selain mitos ini gitu. Jadi kalau di sini tuh penjelasannya itu sifatnya adikodrati ya. Di sini tuh penjelasannya yang rasional sama empiris gitu. Ya, oke. Ya, ini sebetulnya sih. Jadi kita mencoba memahami realitas itu secara rasional dan empiris. Nah, itu. Jadi itu terobosannya, Mbak. Kalau kita lihat perbedaannya ya di sini itu di sini dia ya. Nah, di sini kalau yang di sini itu ya penjelasannya dikodrati gitu ya. Jadi di sini lebih memenuhi kebutuhan psikis ya. Jadi pokoknya ada jawaban aja. Ini pokoknya ada jawaban gitu ya. Titik gitu ya, selesai gitu. Nah, tapi kalau di sini ini dia memberikan alternatif jawaban yang berbeda ya. Jadi jawaban yang berbeda. Asumsinya itu jawaban yang sifatnya rasional dan empiris. Jadi sini, nah ini mungkin terobosannya ini Mbak. Jadi ini sains itu kapan mulainya? Ya dari sini ya. Ketika kita mencoba memberikan penjelasan terhadap fenomena alam itu secara rasional dan empiris. Jadi ini startnya dari alam ya, alam semesta itu ya, situ. Ya, dia penjelasannya lewat mitos. Di sini dia tidak puas atas ini, lalu dia mencoba mencari alternatif penjelasan lewat sains, ilmu pengetahuan, dan filsafat di situ ya. Jadi filsafat dan ilmu pengetahuan itu lahirnya berbarengan gitu ya. Ya, kita lacak nanti filsuf pertama itu juga ilmuwan pertama juga. Tuh. Jadi itu Mbak Arsila. Oke. Kan yang lain ada pertanyaan yang lain lagi mungkin. Kalau silakan ya, langsung aja kalau. Ya, silakan. Ya, melihat setelah menyimak daripada penyampaian pemateri, muncul satu pertanyaan yang kemudian terletak di kepala saya. Iya, silakan. Nah, pertanyaan saya di sini, kira-kira hal apa yang paling fundamental atau yang melatar belakangi lahirnya filsafat Yunani sehingga pikiran mereka berkembang? Terima kasih. Oke, baik. Jadi hal apa yang paling melatar belakangi lahirnya filsafat Yunani sehingga pemikiran orang-orang Yunani berkembang sampai saat ini? Bahkan kita juga mengikuti. Terima kasih. Oke. Baik, Mas. Ini tadi ya sebetulnya kalau ini tadi ya kan kenapa bisa ya, itu penjelasannya tadi dikatakan bahwa ya faktor geografis ya. Mereka tuh bangsa pelaut. Oke. Iya. Pelaut itu dia berpindah-pindah tempat gitu kan. Ya di sini tadi sebelum Yunani itu ada peradaban besar ya ini ya di sini ya. Jadi yang lebih tua dari Yunani dari Babilonia sama Mesir. Oke. Iya. Jadi kan ada jadi Yunani itu waktu itu belum apa-apa dibandingkan Babilonia sama Mesir, tapi mereka tuh bangsa pelaut gitu, Mas.
ya. Jadi Iya, mereka iya. membuat koloni di sepanjang sana, lalu mereka akhirnya kan di situ berinteraksi dengan orang Mesir, dengan orang Babilonia. Nah, Iya. dari interaksi itu mereka bisa belajar gitu ya, tentang yang mereka kuasai di Mesir dan Babilonia. Tapi hal yang gini ya, orang Mesir punya mitologi gitu ya, mitologi Mesir kuno. Orang Babilonia punya mitologi Babilonia kuno gitu ya. Orang Yunani juga punya mitologi Yunani kuno. Tapi ketika mereka bertemu gitu kan, kok beda-beda jawabannya misalnya. Iya, iya. Akhirnya kan mereka, ya ini kan yang hanya ya, persoalan ini hanya dialami orang Yunani Ionia ini kan karena dia yang berinteraksi dengan bangsa-bangsa itu. Nah, lalu kan dia mencoba mencari tahu. Nah, mereka kan di situ punya penjelasan tadi ya, itu kan berdasarkan cerita-cerita mereka gitu. Alam semesta ini seperti ini gitu. Nah, tapi pertanyaannya kalau kok penjelasannya berbeda-beda gitu ya, dari satu mitologi ke mitologi yang lain gitu kan. Mitologi Mesir bicara seperti ini, mitologi Yunani bicara seperti ini, mitologi Babilonia seperti ini. Nah, lalu mereka ada sih nggak alternatif kita menjelaskan sesuatu dengan cara yang lain, bukan berdasarkan Iya, iya. mitologi gitu. Nah, akhirnya kan mereka punya bereksperimen itu ya, karena tadi ya mereka tadi itu lebih, karena tadi mereka lebih fleksibel ya, mereka bangsa pedagang gitu kan. Pedagang itu kan lebih mudah menerima perubahan gitu ya, dibandingkan agraris ya, petani yang lebih statis. Akhirnya mereka bisa bereksperimen gitu, Mas. Oh ya, kita coba deh memahami alam semesta bukan dengan instrumen mitos-mitos gitu. Tapi kita coba kita pahami alam semesta di dalam diri mereka sendiri. Nah, akhirnya muncullah eksperimennya mereka, itu namanya filsafat atau sains gitu. Nah, itu sih sebetulnya. Jadi kalau ini faktornya ya bisa dikatakan sejarah, geografis itu juga membuat mereka punya alternatif. Sistem Kalau politik pengaruh, ya. Oke, gimana? lalu kira-kira peranan Pitagoras dan Heraklitus terhadap perkembangan pemikiran Yunani kuno itu gimana? Ya, kalau itu nanti sudah ini ya, sudah masuk ke tokoh. Tapi kan ini kita masuk ke bicara global dulu gitu ya. Jadi global peralihannya tuh seperti itu karena tadi faktor-faktor ini juga. Nah, kita kalau melihat politik juga pengaruh nggak? Pengaruh ya. Kita tadi Yunani nanti terutama Berarti munculnya peradaban baru di Yunani memang dirasakan mengejutkan. Iya. Iya, ketika Hal ini karena awal itu maksudnya karena berbagai unsur membentuk peradaban sebenarnya. Menurut saya ini sudah memang kayaknya sudah hadir ribuan tahun sebelumnya di Mesir kuno dan Mesopotamia. Iya. Nah, itu tadi perbedaannya kalau mereka itu Mesir, oke, mereka Mesir itu sudah secara teknologi mereka maju ya. Mesopotamia juga, tapi mereka masih konstruksinya masih alam pikirnya masih mitos itu. Iya, iya. Babilonia itu juga masih mitos itu kan anunya gitu. Yang membedakan Yunani itu dia bisa ini ya bertahap itu, dia alternatif dari cara berpikir mitos gitu. Nah, dia cara berpikirnya menggunakan logos itu yang anunya ya misalnya. Orang Mesir itu juga maju dengan mitos ya, orang Babilonia maju dengan mitos. Iya, Tapi Kak. Yunani, Iya. Siap. oke. Ada lagi mungkin? Nanti kalau enggak saya langsung ke Thales dan kawan-kawan. Contohnya ya, ini kan dari kita baru peralihan. Nah, kalau ada silakan. Baik, gimana teman-teman? Kalau semisal masih belum ada, kita boleh lanjut dulu. Mungkin kiranya kalau Bapak mau. Oh, ini di chat saya lihat ini ada yang. Oh iya, mungkin Nggak ada. Belum. Pak, cuma Ya, lanjut aja ya. Oke, baik. Saya lanjutkan dulu ya. Baik. Oke ya. Nah, ini siapa orang pertama kali tadi ya? Kalau kalau kita bicara, tadi kan saya belum menyebut orang sekali. Saya nyebut orang yang itu namanya Thales dari Miletos. Nah, ini ya. Jadi kalau Thales dari Miletos itu termasuk 7 orang bijaksana
Yunani. Jadi orang Yunani itu juga kayak sejarawan, dia apa-apa dicatat. Di sini ada Herodotus itu sejarawan itu mencatat Thales itu apa yang dia lakukan. Yang bisa dicatat dari Thales itu dia bisa meramalkan gerhana matahari. Nah, ini kalau gerhana matahari itu kan kita bisa di apa? Kapan kejadian, di mana lokasi itu kan kalau sekarang bisa dihitung lagi ya. Jadi kita bisa punya tanggal yang pasti tentang kejadian itu 28 Mei 585 itu di situ. Jadi ada orang yang bisa meramalkan gerhana itu. Pertanyaannya dari mana dia kok bisa belajar astronomi gitu ya. Jadi Thales ini kita bisa lihat dia belajar astronomi ya, gerakan benda-benda langit itu dari orang Babilonia, dan dia belajar geometri dari orang Mesir kuno. Jadi Anda bisa lihat sampai sekarang itu orang Babilonia itu dari sejak dulu itu jadi terkenal ya di bidang astronomi. Dia mengamati langit gitu ya. Kalau kita punya satuan ya 60 detik, 60 menit itu satuannya besar ya. Itu dari mana? Dari Babilonia. Kenapa kok satuannya itu besar sampai satuannya 60 gitu ya. Bisa Anda ya kalau kita bisa garis lurus itu 180 derajat, terus lalu lingkaran penuh itu 360 derajat. Itu kita pakai satuan besar itu dari mana? Kita berangkat dari Babilonia, karena mereka yang menggunakan satuan yang besar untuk menghitung gerakan benda-benda langit. Terus kita belajar geometri dari mana sekarang ini? Geometri itu dari Mesir. Anda tahu Mesir ya? Mesir itu negara yang hidup bergantung kepada Sungai Nil. Jadi Sungai Nil itu setiap tahun tuh banjir. Tapi banjir itu daerah yang tergenang air itu subur. Nah, di situ biasanya orang menggarap tanah itu di daerah yang itu ya digenangi air itu. Nah, di situ mereka menghitung ya berapa pajak yang harus dibayarkan gitu. Nah, mereka di sini cara menghitung luas tanah gitu ya. Itu lalu Mesir itu terkenal akhirnya dengan geometrinya gitu ya. Geometri. Jadi ngukur luas bidang gitu ya, itu menggunakan geometri. Nah, di sini kita bisa lihat Thales di situ belajar astronomi dari Babilonia, belajar geometri dari Mesir kuno. Itu bisa dilihat di sini bahwa dia sebetulnya di sana ya. Lalu apa sih terobosan Thales dibandingkan mitologi Mesir dan Babilonia gitu ya. Jadi bagi Thales dunia pertama kali muncul dari rawa-rawa yang berair. Ini paralel dengan mitologi Mesir dan Babilonia. Tapi dia menyimpulkan ini dari pengamatan empiris bahwa air adalah sangat penting bagi kehidupan. Nah, di sini kalau kita bicara asal-usul dari alam semesta, Thales itu terkenal dengan air ya sebagai unsur penyusun alam semesta gitu. Jadi walaupun sama ya, tapi ini tadi ya perbedaannya dia. Jadi mungkin ini paralel ya dengan mitologi Mesir dengan Babilonia, tapi dia perbedaannya dia menghapus dewa-dewa itu tadi ya, dan dia langsung pakai yang empiris. Lalu Thales itu mulai bahwa dia alam semesta itu unsur semestanya air, lalu nanti Anaximandros itu lebih muda dari Thales, dia mencoba menggambarkan peta dunia yang pertama. Tapi di sini dia tidak sepakat dengan Thales, mengatakan bahwa unsur alam semesta itu air gitu ya. Bagi dia itu terlalu dangkal gitu ya. Tapi makanya dia mengusulkan asal-usul alam semesta itu adalah sesuatu yang tidak terbatas, apeiron. Nah, ini berbeda lagi ya. Lalu dari Thales itu mulai ke Anaximandros, lalu ke Anaximenes, sama ya, ini masih di Miletos di situ. Dia di sini menolak ya yang disampaikan oleh tadi Anaximandros bahwa alam semesta itu tidak terbatas. Tapi dia lebih sesuatu yang
terbatas, tapi lebih spesifik, tapi berbeda dengan Thales atau udara. Nah, di sini ya akhirnya udara ya ditemukan. Udara adalah prinsip utama dari alam semesta. Nah, ini nanti kita bicara tentang oke ya, nanti sudah apa? Jadi nanti kalau Anda belajar apa sains kuno ya, bahwa kalau nanti alam semesta itu terdiri dari air, udara, api, tanah. Itu Anda ingat ya, Avatar itu ya, 4 unsur ini. Sebetulnya ini sains kuno. Ini dari orang, ini air dari Thales, udara itu dari Anaximandros, api itu dari Herakleitos, tanah itu dari apa? Parmenides ya. Ini semuanya. Nah, di sini kita mulai ya, akhirnya mulai sains berkembang gitu ya. Alam semesta itu di ya di apa? Dijelaskan dengan menggunakan unsur-unsur yang sifatnya natural ya, alamiah. Gitu. Oke, saya skip aja ya, ini karena di sini ini kompleks ini. Saya ini ya tadi ya, Empedokles itu tadi ya, 4 anasir tadi ya, air, api, udara, tanah, air ini ya. Jadi bagaimana keempat elemen ini. Jadi semesta ini sains kuno ya. Unsurnya itu 4 ya, api, udara, tanah, sama air gitu. Anda bisa saling mengkombinasikan. Itu contoh ya bagaimana mereka menjelaskan alam semesta ini. Lalu kita juga sampai kepada tokoh atom, menjelaskan bahwa alam semesta itu ya ada unsur yang paling kecil yang namanya atom itu. Oke, saya skip aja, ini banyak ya, tapi kalau mau di sini. Nah, di sini ada, nah ini ya, para filsuf pertama itu berasal dari filsuf alam. Ya. Jadi di situ filsuf alam. Jadi mereka mencoba, kalau kita belajar filsafat yang pertama itu bicara tentang alam. Alam. Jadi filsafat itu berangkat dari perenungan terhadap alam, gitu ya, alam di situ. Nah, ini orang-orang yang bicara tentang alam semesta ini tadi ya, dikatakan sebagai prasokratik ya. Pra itu artinya sebelum Sokratik. Gitu. Karena nanti pergeserannya di Sokrates ini. Gitu ya. Jadi, nah ini nanti ketika nanti filsafat itu masuk ke Athena, itu nanti orientasinya berubah ya, dari alam itu kepada manusia. Di sini katakan para filsuf alam itu hanya memusatkan perhatian mereka pada hakikat fisik semata. Mereka menempatkan posisi sentral dalam sejarah sains di situ. Nah, katakanlah 200 tahun setelah ini tadi awal orang filsafat itu masuk ke Athena. Ketika masuk ke Athena nanti anunya di apa? Pusat perhatian itu dialihkan ya dari alam ini ke individu atau manusia di situ. Di sini lalu nanti muncul ya jadi filsafat beralih dari ya bicara dari alam ke ya ini manusia. Ya, alam ini nanti kalau ini kosmos ya. Kosmos yang besar, makro kosmos. Nah, nanti ketika masuk ke Athena itu manusia itu ke mikro kosmos. Kosmos itu arti manusia. Nah, di sini nanti Anda bisa lihat peralihan ya Yunani dari alam di sini ke manusia. Nah, ini tokoh yang akan besar untuk bicara tentang sentralnya ke manusia itu adalah Sokrates ya, di sini. Tapi sebelum Sokrates dia punya tokoh-tokoh filsuf Pythagoras. Tapi ini dulu aja deh. Jadi yang ingin kita bahas sekarang ini tadi ya. Jadi kalau kita bicara filsafat
di Yunani yang awal ini ya. Jadi peralihannya adalah ini. Jadi ada peralihan ya. Jadi ya ini aja transformasi ya dari cara berpikir mitos ke logos. Oke ya. Di sini. Nah, oke. Nanti dalam pengertian perkembangan lebih lanjut dari starting point bicara alam ini nanti beralih ke bicara tentang manusia. Gitu ya. Nah, oke. Nah, ketika bicara manusia ini sejak Socrates ya, nanti fokusnya ke manusia. Makanya di sini ketika kita bicara orang filsafat yang fokusnya masih bicara tentang alam itu biasanya disebut para filsuf pra-Sokratik. Ya, oke. Nah, ini karena dia fokus di persoalan alam gitu ya di situ. Jadi nanti filsafat ini kalau Anda lihat berkembang ya dari persoalan alam ke manusia. Manusia itu mendapat perhatian ya, di sini gitu ya. Diperkembang. Jadi nanti tidak hanya alam tapi manusia juga. Lalu pemikiran itu berkembang dari alam ke manusia. Tapi walaupun manusia pun sekarang di sini yang menandai pergeseran pemikiran ini adalah bagaimana mereka bergeser dari cara berpikir yang mengedepankan penjelasan adikodrati lewat mitos-mitos ke penjelasan yang menggunakan perantaraan akal budi dan pengalaman yang menggunakan logos. Jadi nanti kita membahas apapun itu, instrumen yang digunakan adalah logos ini ya dipakai. Jadi logos itu dipakai untuk menjelaskan ya alam dan juga manusia. Oke. Silakan ada yang mau tanya lagi mungkin ini. Kalau kita fokusnya hari ini kan dari transformasi dari mitos ke logos ya. Tapi start dari sini ke logos, nanti kita bicara alam. Logos itu dipakai untuk menjelaskan alam. Alam itu apa? Nanti muncul tadi ya. Alam semesta itu unsurnya air, alam semesta unsurnya udara, alam semesta itu unsurnya api, alam semesta itu unsurnya tanah. Itu kan sudah konstruksi ya bagaimana menjelaskan. Tapi permulaan awalnya itu mereka mencoba menjelaskan alam semesta itu dengan menggunakan pendekatan yang rasional empiris gitu ya di situ. Jadi kalau ya, jadi di sini kalau penjelasan seperti ini yang melahirkan sains ya, ilmu pengetahuan. Nah, tapi nanti ketika masuk ke Athena, fokusnya berubah dari alam ke manusia. Itu nanti ke tokoh orang yang bicara tentang manusia itu Socrates di situ. Tapi oke lah, saya fokus ke transformasi realitas ke logos juga. Silakan. Ya, Oke. Baik, Pak ya, Pak. Novian, terima kasih banyak. Kira-kira dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya terkait pembahasan? Ternyata sangat kompleks ya Pak ya, kalau belajar filsafat. Itu kita Ya, hampir ya. semua lihat ya. Nggak cuma sekedar teorinya aja, kita belajar sejarah juga. Kita ya, awal mulanya malah kita belajar gitu ya Pak. Karena mungkin kalau saya tahu malah filsafat, saya orang komunikasi Pak ya. Jadi kalau filsafat komunikasi kita dari basicnya aja sih Pak. Jadi kayak yang saya tahu tuh bahwa filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu pengetahuan gitu, kayak awal mula Izin moderator. gitu. Ya. Gimana? Bisa Ya, bertanya? silakan. Bisa bertanya? Oke, Boleh? bisa. Ini melihat juga daripada apa yang menjadi penyampaian daripada pemateri tentang tokoh-tokoh filsafat. Nah, di sini juga jujur saya juga belum paham. Kira-kira siapa tokoh yang paling berpengaruh pada perkembangan filsafat pada masa modern dan apa alasannya? Tolong
jelaskan. Waduh, Mas, kalau modern panjang lagi, Mas. Ini kita batasi. Mestinya iya, saya jelaskan saja siapa tokoh yang Oke, paling berpengaruh pada perkembangan filsafat. oke, baik. Baik, ini saya akan coba ya jawab pertanyaan Mas. Oke ya. Oke. Jadi kalau ini ya, kalau kita mau belajar filsafat, sebetulnya eh, ini aja, ini udah memberi apa? Ini sudah yang disampaikan di dalam rencana ini ya dari Kumpul Pemuda ini sebenarnya udah kelihatan. Jadi kalau kita mau bicara filsafat itu tokoh yang paling berpengaruh ya. Ini adalah dua ini, Plato dan Socrates, Aristoteles. Aristoteles. Ya, iya Plato dan Aristoteles. Karena ini nanti kita ini seperti ini sih sebetulnya dunia ini sebetulnya nanti bisa dibagi dua sih sebetulnya. Anda mau ikut Plato atau mau ikut Aristoteles itu sebetulnya. Kalau Anda mau dikatakan siapa yang berpengaruh ya. Karena pemikir-pemikir mereka setelah mereka itu sebetulnya cuman melanjutkan apa yang mereka rintis di awal. Makanya ada filsuf abad 20 namanya Alfred North Whitehead bilang filsafat barat itu tidak lebih perluasan catatannya Plato. Dia bilang Plato ya, di situ. Nah, di Plato itu yang memulai gitu ya, untuk memikirkan sesuatu gitu ya. Nah, Plato itu punya murid namanya Aristoteles. Aristoteles itu memberi alternatif dari Plato. Jadi kalau kita mau apa? Ya, saya ditanya ya kuncinya di mana ya? Cuman sebetulnya kalau cuman dua orang ini aja kalau kita mau menjelaskan sesuatu dua ini, Plato dan Aristoteles. Tapi untuk sampai ke Plato dan Aristoteles tentu tadi ya lewat transformasi yang kita bahas sekarang kita tidak bisa tiba-tiba bicara Plato gitu ya. Itu ya juga. Nah, makanya kenapa kalau kita belajar filsafat itu historis itu penting ya karena sesuatu itu tidak bisa dipahami kalau kita tidak tahu asal-usul historisnya gitu ya, kerangka historisnya. Anda disiplin yang lain mungkin sejarah itu nggak terlalu penting ya. Anda belajar Iya, matematik itu tidak perlu ngerti sejarah matematika. Anda belajar fisika itu tidak perlu belajar fisika sejarah fisika ya. Tapi kalau kita belajar filsafat di situ nggak mungkin ya salah ya, mungkin saja sih tapi uh, lebih komprehensif kalau kita juga belajar historis di samping pendekatan yang sistematis. Jadi di sini kan kita lihat ya, kita belajar filsafat itu bisa sistematis itu seperti biasa ya, yang disiplin lain juga sistematis, tapi juga historis di situ. Historis itu penting. Nah di sini kalau Mas tanya ya orang yang signifikan untuk ini, kalau saya ya dua orang ini, kalau iya, ini ya iya. Plato dan Aristoteles itu saja kalau di sini. Ya baik, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Oke, dua itu. Oke. Pak, bisa izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Ada lagi. Oke, terima kasih, Pak. Terkait dengan Iya, yang kita sama-sama. bahas, yaitu tentang filsuf alam. Yang pertama di sini ada Thales yang dimana dia membuat satu teori tentang unsur-unsur terbentuknya alam semesta itu dari air. Karena yang Ya, saya ketahui bahwa oke. beliau melakukan perjalanannya lebih tepatnya di salah satu sungai yang namanya Sungai Nil. Di situ beliau Ya. melihat pada saat itu beliau melihat sungai tersebut sedang kebanjiran, yang dimana kebanjiran tersebut justru membuat tanaman-tanaman di situ lebih tumbuh subur. Makanya beliau Oke. membuat satu teori tentang unsur-unsur terbentuknya sesuatu atau alam semesta itu dari air. Nah, yang kedua di sini ada Anaximandros. Yang di sini saya bingung atau penasaran, itu yang Bapak jelaskan bahwa Anaximandros membuat satu teori tentang terbentuknya alam semesta itu dari yang tak terbatas. Nah, di sini saya bingung, Pak. Maksud daripada yang tak terbatas ini seperti apa? Coba Bapak jelaskan lebih signifikan dan baik. juga diberikan contohnya biar saya lebih paham. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih, Mas. Jadi ini kan tadi ya, ini kalau Anda lihat, ini kan sebetulnya kalau Thales itu kan
ini ya, jadi dia mencoba menjelaskan alam semesta itu dengan menggunakan penjelasan yang sifatnya empiris ya, jadi yang bisa diamati lalu dia ambil kesimpulan dari situ gitu kan. Nah, tadi yang contoh itu tadi bisa dijelaskan ya. Jadi dunia ini dari mana sih munculnya gitu ya. Dunia itu dia membayangkan dunia itu semuanya air, terus itu air itu mengering ya, jadi kalau di sini dia muncul ya rawa-rawa gitu ya, lalu muncul daratan dari sana gitu ya. Lalu hidupan itu muncul dari sana gitu. Jadi air itu menjadi asal mula dari kehidupan gitu. Jadi kehidupan itu berangkat dari air. Nah, di sini Thales itu fokusnya sesuatu yang empirik yang bisa dilihat itu air gitu. Nah, sekarang apakah pertanyaannya, apakah penjelasan Thales itu memuaskan? Nah, ini orang di sini udah mulai berpikir ya, di sini kita bisa lihat ini ada yang bilang Anaximandros itu muridnya Thales. Nah, di sini lebih mudah. Dia di sini dia juga sama ya seperti Thales, dia melakukan banyak perjalanan. Nah, di sini makanya dia bisa membuat peta, ya, peta dunia pertama itu dari Anaximandros di sini. Jadi dia membagi dunia itu jadi 3 ya, Eropa, Asia, dan Libya, itu maksudnya Afrika. Gitu ya. Jadi ada Sungai Nil. Dan pertanyaannya gitu, dia tidak setuju dengan Thales yang mengatakan bahwa unsur alam semesta itu air. Kalau air itu berarti sesuatu yang terbatas. Itu pemikirannya Anaximandros. Dia bilang tidak mungkin dunia ini diasalkan dari sesuatu yang terbatas gitu ya. Maka dari itu dia harus unsur yang lebih hebat dari air gitu ya. Ya itu. Ya dia nggak bilang air itu mungkin dia dianggap terlalu sederhana gitu. Dia kalau mau dibayangkan unsur dari alam semesta itu sesuatu yang lebih dari yang itu ya. Makanya dia bilang sesuatu yang tak terbatas gitu ya, apeiron gitu. Jadi dia itu. Jadi ini peta ya, katakan peta dunia, tapi dia ini kan yang dia tahu hanya yang masih konteksnya sesuatu yang terbatas ya. Oke. Nah, dia pengen membantah tadi ya, yang Thales dia bilang nggak mungkin lah air, karena air itu sesuatu yang sederhana gitu. Jadi dia membayangkan sesuatu yang tak terbatas, itulah menjadi asal usul dari dunia. Dan ini kita juga tidak bisa menarik lebih jauh apa yang dimaksud apeiron dari Anaximandros. Karena kalau kita bicara ini ya Mas, karya-karya filsuf yang bisa komplit, yang bisa kita lacak itu Plato. Sejak Plato ya, Plato itu kita punya tulisan dia yang lengkap. Bagaimana dengan filsuf-filsuf sebelum Plato? Kita tidak punya karya yang lengkap dengan tulisan dari Thales, tulisan dari Anaximandros, tulisan dari Archimedes. Karena yang kita tahu dari mereka itu, ya misalnya Aristoteles itu biasanya yang dia mengumpulkan ya pemikir-pemikir sebelum dia, gitu ya. Terus lalu dia sampaikan lagi, terus dia ulas gitu ya. Jadi kita tahu mereka tuh dari mana ya? Ya yang sebagian besar tuh dari ini apa? Dari Aristoteles gitu ya, yang bicara seperti itu. Nah, makanya kalau di sini kita mau apa ini maksud apeiron itu, ya kita nggak tahu pasti ya, karena data yang kita cari dari Anaximandros itu masih terbatas. Tapi paling tidak dari kita bisa membayangkan di sini dia tidak setuju dengan Thales yang mengatakan bahwa unsur alam semesta itu air, itu masih terlalu remeh lah katakanlah gitu bagi dia gitu ya. Jadi harus ada yang lebih hebat dari air, itu apa? Nah, dia tidak bisa katakan apa itu, tapi dia hanya bilang sesuatu yang tidak terbatas yang dia sebut sebagai apeiron. Itu kira-kira Mas kalau yang itu nanti dibantah lagi sama Anaximenes ya. Dia tidak setuju dengan Anaximandros tadi. Ya kalau tidak makanya kalau
ini kelihatan lah ya anunya apa, arche itu kalau tak terbatas itu eh, nggak jelas lagi gitu ya. Jadi kita kan tadinya mau menjelaskan ke mitos apa, ke alternatif selain mitos, kita mencari sesuatu yang lebih konkret, kita kayak balik lagi ke sesuatu yang tidak konkret. Nah, itu makanya dia menggunakan alternatif gitu ya, udara gitu ya, karena dia harus berbeda kan sama punyanya Thales itu tadi. Jadi kalau saya menjelaskan Anaximandros itu ya dari sebelum dia Thales, dari sesudah dia Anaximenes gitu ya, yang dia maksud dengan apeiron untuk apa? Karena di sini yang ini juga tidak setuju dengan apeiron itu tadi karena itu nggak jelas gitu ya apa gitu ya. Kalau kita mau sesuatu yang unsur itu ya yang spesifik, yang tunggal, yang terbatas, makanya itu dia sebut udara gitu ya, itu alternatifnya. Nah, tapi kita bisa lihat ya di sini, kan di sini semuanya itu entah itu Anda setuju atau tidak, masing-masing dari mereka itu mengungkapkan argumen untuk pendapat mereka. Nah, di sini kita bisa lihat cara konstruksi berpikirnya yang bisa berbeda ya, tapi dari sini kita bisa apa mendapat sesuatu gitu. Kalau ini kan menandakan apa? Kalau dari kita lihat ini, orang itu bisa berpikir dengan bebas ya, itu penting. Ini makanya ini ya di sini ya, itu yang membuat filsafat kenapa bisa hidup itu karena mereka berpikiran terbuka, lalu tiap individu itu bisa bebas menyampaikan sesuatu gitu ya di sini. Ya. Itu filsafat nggak mungkin hidup di orang yang tidak bebas, itu nggak bisa. Gitu. Makanya di sini demokrasi itu ya yang Ionia itu juga menganut demokrasi seperti Athena. Jadi di sini ada keterkaitan antara sains rasional, filsafat dan demokrasi di situ. Ya, di sini orang bisa bebas tadi ya mengembangkan pikirannya gitu ya. Nah, orang bisa setuju, bisa tidak setuju. Nah, dari sini justru yang iklim seperti ini ya yang mendukung filsafat dan sains itu bisa berkembang di Yunani kuno gitu ya. Ya mungkin dari sesuatu yang simple ini kita bisa punya sesuatu yang lebih kompleks ya. Jadi misalnya sudah masing-masing bicara tentang lalu perkembangan berikutnya tuh tadi kan penjelasannya masih satu unsur ya. Sekarang ada yang Empedokles itu misalnya dia mengatakan bahwa semua yang ada di udara itu ada 4 anasir ya, api, udara, tanah, dan air. Ini air bisa kita lacak ya, ini dari mana? Dari Thales. Ya, udara itu dari mana tadi ya? Dari Anaximenes. Api dari mana? Dari Herakleitos, saya nggak sebut nanti kalau terlalu banyak apa tanah itu dari mana? Dari Parmenides itu ya. Tapi ini yang kita bisa lihat, akhirnya kita melihat sains kuno itu melihat segala sesuatu itu dikembalikan ke 4 unsur ini ya. Jadi Anda bisa lihat diri kita itu sebetulnya kalau menurut sains kuno itu punya unsur api, punya unsur udara, punya unsur tanah, punya unsur air, ya, semuanya itu menyatu menjadi aspek yang material gitu. Nah, itu nanti akhirnya itu sementara Mas yang bisa saya jelaskan tentang tadi Anda tanya tentang apa apeiron gitu. Ya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih Ya. Pak Noel. Semoga menjawab pertanyaan. Mungkin karena sudah mengingat waktu, kiranya apakah terakhir ada yang ingin bertanya atau kiranya kita bisa sudah menyudahi sesi pertama ini? Bagaimana? Apakah ada yang pertanyaan? Oke, baik. Ada yang online di Izin Kak, bisa tanya satu lagi untuk terakhir? Iya, silakan. Terima kasih Pak. Sini bicara tentang para filsuf alam, mungkin dari sinilah kita sudah bisa melihat tentang lahirnya filsafat, Pak kan? Filsafat ini lahir kan dari sini. Nah,
cara tentang filsafat, pengertian atau definisi yang saya pahami tentang filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan kalau secara etimologis. Nah, Oke. pertanyaan saya itu cinta akan kebijaksanaan yang dimaksud daripada definisi filsafat secara etimologis ini apa, Pak? Apakah Oke, Bapak punya baik. pandangan? Ini saya, Oke, Pak. baik. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ya, saya belum sempat singgung itu ya. Oke. Ya, ini saya mau, ya, ini ada yang tanya itu, lalu kita bisa ke sana ya. Baik. Nah, ini tentang ini ya. Oke. Nah, istilah filosofia itu dari mana sih? Pertanyaannya itu ya, pertanyaan. Nah, ini kalau dilacak lagi, itu istilah sama ya tadi ya. Kosmos, tadi yang saya sebut ya. Lalu ini juga filosofia itu diasalkan ke satu orang yang namanya mungkin sudah, ini yang paling lebih familiar ya dibandingkan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Seorang bernama Pitagoras ya. Jadi Pitagoras itu ini ya. Nah, dia juga filsuf ya di situ. Nah, di sini kan tadi orang-orang yang berkecimpung di pembahas tentang alam semesta itu tadi itu uh, ya ditanya di situ, apakah kamu tuh orang yang bijaksana gitu ya. Jadi di sini tadi kan Thales itu dimasukkan sebagai 7 orang bijaksana Yunani ya. Jadi orang itu ya. Ya, udah jadi legend gitulah pokoknya ya. Dia bijaksana itu selalu dia yang mengawali di situ. Nah ini disiplin ini namanya apa gitu ya. Nah, tapi di pertanyaannya lalu ini ditanyakan ke Pitagoras. Apakah mereka itu orang yang bijaksana gitu ya. Nah, Pitagoras bilang bahwa bukan, kita tuh bukan orang yang bijaksana gitu ya. Kita tuh hanya orang yang ya philos artinya mencintai teman gitu ya. Oke. Mencintai kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan di sini itu adalah sesuatu yang dituju tapi belum sesuatu yang sepenuhnya dimiliki gitu ya. Nah, itu kan ini menunjukkan kerendahan hati sebetulnya. Jadi dia bukan tidak mengklaim bahwa dirinya bijaksana, tapi dia hanya orang yang senang gitu ya sama kebijaksanaan gitu ya. Nah, di situ. Nah, ini istilah yang pertama kali dikemukakan Pitagoras inilah yang lalu menjadi nama dari disiplin yang dibahas ini, yang membahas ini gitu ya. Jadi namanya akhirnya filosofia gitu ya. Filosofia. Nah, kalau Sofia itu artinya kebijaksanaan, philein itu artinya teman, mencintai gitu ya. Kalau cinta itu bahasa Yunani itu pengertiannya bisa ini ya, kayak ya kalau yang eros itu yang cinta birahi itu ya yang ya, terus ada yang filia itu persahabatan, yang lalu yang agape itu cinta yang sifatnya ilahiyah. Nah, ini yang cinta yang di sini itu yang filia ini ya. Filia itu artinya persahabatan. Jadi teman. Nah, di situ ya. Jadi di sini dia ini lebih menunjukkan kepada kerendahan hati gitu ya, bahwa Sofia itu sesuatu yang ingin dicapai tapi ya masih di tahap itu tujuan gitu ya, kan dia melekat. Jadi ini Mas, makanya kalau di sini lebih ke filsafat, di sini lebih ke ini. Jadi kalau saya pakai pendekatan ini kan saya fokus di pendekatan historis ya. Kalau di pendekatan sistematis, sorry, baliklah, sorry ya ke depan ini ya. Filsafat itu ya unsurnya ini ya, sorry, teori ya itu perenungan sama praksis itu eh, ya praksis ya namanya tindakan, lalu gabungan dari teori dan praksis itu namanya kebijaksanaan. Oke, Sophia, jadi di situ.
Jadi rangkanya ini ya, filosofia itu gabungan antara teoria sama praksis. Jadi sana. Tapi kalau kita mau pakai yang historis, ya ini kan kita historis. Ini berangkat dari Pitagoras. Bilang, filsafat itu apa? Filsafat itu ya teman atau orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah ini ada orang yang, nah ini ketika nanti kita masuk ke Yunani, ya, nanti ya, masuk ke Athena, ada sekelompok orang, nah ini justru kalau di sini jelek ya, oke. Sofis, nah ini kalau Anda tahu ya, itu dari Sophia, gitu ya. Jadi di sini orang yang ya mengaku, ya ini ya, ini ya sofis gitu ya. Jadi sofis itu orang yang sebetulnya lebih ini ya mengajarkan orang untuk berdebat macam-macam gitu ya. Jadi dia punya kebijaksanaan dan kebijaksanaan itu bisa diajarkan. Nah ini yang lawannya Socrates itu justru di sini ya. Socrates itu nah ini kalau Anda bisa lihat itu ini dia tuh sebetulnya memberikan reaksi atas kaum sofis ini ya. Jadi ini tuh. Jadi starting pointnya di sana ya. Ada Sophia, ada sofis di sini. Jadi kalau ini filosofia itu justru ini tadi ya. Dia ada kerendahan hati lah ya. Jadi tidak mengaku bahwa dirinya adalah orang yang memiliki kebijaksanaan, tapi dirinya hanya orang yang mencintai atau bersahabat dengan kebijaksanaan. Gitu. Jadi kalau di sini filsafat, ya filsafat di sini artinya cinta akan kebijaksanaan. Iya. Nah, oke. Jadi itu kira-kira Mas kalau Anda bicara tentang pengertian filsafat ya, sebagai cinta akan kebijaksanaan. Ini yang dikembalikan ke Pitagoras ini. Oke. Oke. Baik. Oke. Sudah Pak Novian untuk jawabannya? Oke, sudah. Oke, silakan. Tunggu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Novian dan juga Sobat Pemuda yang telah berkontribusi aktif dalam kegiatan sesi diskusi kita pada malam hari ini. Pembahasan yang luar biasa dan menarik juga, sangat interaktif juga. Terima kasih kepada seluruh peserta yang bertanya. Nah, mungkin saya ingin kembali mengingatkan juga bahwa kita terdapat link presensi kepada Sobat Pemuda yang telah berhadir pada malam hari ini. Jadi, boleh diisi, ada G-form-nya yang telah dibagikan oleh teman-teman panitia. Mungkin teman-teman kumpul muda boleh di-share kembali link-nya di chat, sehingga teman-teman bisa melakukan presensi. Karena presensi ini akan berguna untuk mendapatkan sertifikat dengan syarat mengikuti kelas 3 pertemuan dari 4 pertemuan. Jadi paling nggak bisa bolos 1 lah gitu. Coba nanti boleh diisi dan sertifikat akan dibagikan di minggu terakhir. Nah, mungkin saya izin sebelum kita menutup sesi kelas pada malam hari ini, kesimpulan dari pembahasan kita yang sangat kompleks ya menurut saya. Ini padahal kita masih berbicara tentang sejarahnya ya Pak ya, masih berbicara tentang awal, sudah sangat kompleks sekali. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah dari
kelahiran filsafat Yunani, yaitu transisi mitos ke logos ini merupakan peralihan penting dalam sejarah pemikiran manusia. Pada masa itu, masyarakat Yunani mulai meninggalkan kepercayaan pada mitos dan legenda untuk memahami dunia melalui perspektif logos, yaitu rasio pemikiran rasional dan lebih empiris. Hal ini memungkinkan mereka untuk meneliti fenomena alam secara lebih mendalam dan kritis, meninggalkan kepercayaan pada kuasa, gaib, dan dewa-dewi. Hal ini juga Pak Novian telah jelaskan bahwa alasannya salah satunya itu adalah keadaan geografis, yaitu masyarakat Yunani itu adalah berada di daerah maritim dan mereka adalah seorang pelaut yang memungkinkan mereka untuk berkeliling lah ibaratnya, bertransaksi, bertukar budaya, bertukar pemikiran yang membuat mereka kemudian bisa mengkritisi mitos, mengkritisi cara pemikiran mereka sebelumnya itu mitos tadi, sehingga mereka menemukan cara baru untuk memandang sesuatu, yaitu menggunakan perspektif logos tadi. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari diskusi pada malam hari ini. Saya juga ingin mengingatkan dan mengajak Sobat Pemuda semua untuk bisa berpartisipasi dalam seri selanjutnya, karena series ini terbagi menjadi 4 pertemuan. Jadi nanti series terdekat kita akan membahas tentang belajar filsafat bersama Plato. Jadi coba ajak rekan-rekan, teman-teman, Sobat Pemuda semua untuk bisa bergabung di kelas berikutnya. Saya Arsila Herunisa, mohon pamit undur diri. Saya juga berterima kasih kepada Pak Novian Widyadharma karena telah membersamai kita pada malam hari ini, dan juga Sobat Pemuda yang telah berpartisipasi dalam kegiatan malam ini. Begitu, saya mewakili juga seluruh komunitas Kumpul Pemuda. Mohon undur diri, terima kasih atas segala partisipasi. Sampai berjumpa di seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya semuanya pamit dulu ya. Ya, sukses semuanya. Iya Pak, terima kasih Pak Novian. Sama-sama. Leave. Kasih. Selamat istirahat semuanya. Siap, Kak. Jangan lupa join lagi. Iya, Kak, siap. Ditunggu. Instagramnya juga. Ditunggu diskusi-diskusi berikutnya. Yap. Sukses selalu. Amin, terima kasih. Kakaknya dari mana? Dari Tual, Maluku. Maluku. Maluku tuh Tual. Di Tual. Oh. KK, dari K. Tapi logatnya mirip-mirip sama Tete gitu ya? Iya, timur toh, sama-sama timur. Timur. Soalnya saya